Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Fidianingrum dengan NPM 2011-080390. Di sini saya akan memaparkan laporan studi kasus saya yang berjudul tentang perilaku merokok bagi remaja untuk memenuhi tugas kuliah studi kasus anak dan remaja dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani MGS. Masalah kenakalan anak dan remaja di Indonesia mulai saat ini merupakan masalah yang serius, yaitu mulai dari tawuran antar pelajar, narkoba, merokok, pencurian, hingga seks bebas. Fenomena merokok di kalangan remaja usia sekolah bukan pemandangan yang asing lagi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan sebelum tahun 1995. Prevalensi remaja terhadap rokok hanya 7%, akan tetapi pada tahun 2010 naik menjadi 19% dan 43,3% dari jumlah keseluruhan perokok pada usia 19-25 tahun. Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan rokok dengan intensitas yang tinggi serta usia yang lebih dini saat mengonsumsi rokok dapat menambah resiko kematian. Termasuk dalam hal ini di SMA Negeri 2 Karanganyar. Dari kondisi itulah, maka dalam penelitian ini akan mengangkat topik masalah penelitian perilaku merokok. Ada beberapa gejala yang muncul pada saat remaja yang kecanduan merokok. Yang pertama itu kurang fokus belajar. Yang kedua, gangguan belajar. Ketiga, gangguan daya tangkap belajar. Yang keempat, energi menurun. Yang kelima, gangguan kecemasan. Dan yang keenam, sampai hingga depresi ringan. Faktor dari merokok yaitu adanya faktor dari luar, di mana seperti faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor pergaulan di masyarakat, serta faktor di sekolah. Pada awalnya, siswa belum mengenal rokok dan belum merasakan bagaimanakah rokok itu. Akan tetapi karena pengaruh pergaulan di sekolah, misalnya saat istirahat atau pulang sekolah, itu awal mulanya kan coba-coba hingga akhirnya kecanduan. Mereka beranggapan bahwa perokok itu akan lebih gagah, jantan, dan diperhitungkan di dalam lingkungan perkelompokannya. Kemudian ada langkah-langkah yang dapat diberikan kepada siswa yang kecanduan merokok, yaitu pertama, mengubah pola pikir yang keliru menggunakan teknik restrukturasi kognitif. Yang kedua itu menanamkan motivasi belajar pada siswa agar energi untuk belajar itu menjadi meningkat. Yang ketiga itu berikan perhatian lebih kepada siswa agar merasa dirinya lebih diperhatikan. Yang selanjutnya itu mengadakan penyuluhan bahayanya merokok bagi kesehatan. Jadi di setiap sekolah itu mengadakan kayak sosialisasi merokok, dampak dari merokok, ada seks bebas ataupun narkoba. Selain itu, terdapat beberapa usaha bantuan yang konselor rencanakan sebagai berikut. Yang pertama itu konselor melakukan hubungan baik kepada konseling. Yang kedua, konselor mempersilahkan konseling untuk menceritakan kondisi yang dialami konselingnya. Yang ketiga, konselor memberikan strategi mengenai masalah yang konseling hadapi, di mana konseling itu seorang siswa atau pelajar yang kecanduan merokok, karena merokok itu kan berdasarkan terpengaruh dari temennya ya atau lingkungannya. Jadi harus didasari dari diri sendiri supaya tidak berkelanjutan, tidak kecanduan merokok itu, karena pada dasarnya merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Demikian pemaparan studi kasus mengenai rokok bagi pelajar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.